Halo KBMKM, kembali lagi di Health TV. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu. Sudah dengar belum tentang isu-isu perkuliahan tatap muka yang akan dilakukan di perguruan tinggi? Yuk kita simak video berikut ini tentang strategi perkuliahan tatap muka. Apabila akan diselenggarakan pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, perguruan tinggi di wilayah level 2 dan 3 dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dan melaporkan pada satuan tugas daerah setempat. Lalu, perguruan tinggi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi telah siap menerapkan protokol kesehatan. Perguruan tinggi membentuk satuan tugas penanganan COVID-19. Pemimpin perguruan tinggi menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, maupun kegiatan lainnya bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi. Lalu, tidak ada keberatan dari orang tua atau wali bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, yaitu melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 secara berkala, melakukan testing dan tracing secara berkala. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus dalam keadaan sehat, sudah mendapatkan vaksinasi, mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring. Mahasiswa dari luar daerah atau luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan atau protokol yang berlaku di daerah setempat. Lalu melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran, melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi, menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan dan terjadinya kontak jarak dekat, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat-tempat strategis, menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif COVID-19 sampai kondisi aman. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko COVID-19 di kabupaten atau kota, pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tempat untuk melakukan atau menghentikan pembelajaran tatap muka. Lalu, tahap yang terakhir yaitu pemantauan. Perguruan tinggi menegakkan standar operasional, prosedur, protokol kesehatan secara melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Perguruan tinggi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi COVID-19. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi dan hasil pemantauan dapat dijadikan rekomendasi untuk tindak lanjut aktivitas pembelajaran tatap muka. Nah, begitulah teman-teman tahapan yang harus dilakukan untuk strategi tatap muka di perguruan tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video Health TV berikutnya.